Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, bertemu lagi dengan Bu Ririn dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang alat ukur. Tetapi sebelum kita ke alat ukur, kita akan membahas sedikit tentang besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan atau telah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, secara internasional, besaran pokok beserta satuan dan lambangnya yang telah ditetapkan ada 7, yaitu 1. Panjang dengan satuannya meter, 2. Massa dengan satuannya kilogram, 3. Waktu dengan satuan sekon, suhu satuannya Kelvin, 5. Kuat arus satuannya ampere, 6. Intensitas cahaya satuannya kandela, dan yang terakhir ada jumlah zat dengan satuannya mol. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok, di mana besaran turunan ini dapat diturunkan atau dijabarkan dari 2 atau lebih besaran pokok. Contohnya adalah luas dan volume. Keduanya merupakan besaran turunan yang dijabarkan dari besaran pokok panjang. Ada juga besaran turunan kecepatan yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok panjang dan waktu. Sekarang kita akan membahas tentang alat ukur. Yang akan kita bahas di sini adalah alat ukur untuk pengukuran besaran panjang, pengukuran besaran massa, dan juga pengukuran besaran waktu. Untuk pengukuran besaran panjang, alat-alat ukur yang dipakai untuk mengukur panjang suatu benda antara lain adalah mistar, rolmeter, jangka sorong, dan mikrometer skrob. Kita bahas satu persatu ya. Mistar atau penggaris merupakan alat ukur panjang berskala terkecil 1 mm dan mempunyai ketelitian 0,5 mm. Ketelitian mistar ini adalah setengah nilai skala terkecilnya. Yang kedua ada rolmeter atau biasa kita sebut dengan meteran gulung. Jadi ini rolmeter ini merupakan mistar juga, tetapi bentuknya gulungan. Skala terkecil dari rolmeter ini adalah 1 mm atau 0,1 cm. Sedangkan ketelitian rolmeter adalah setengah dari skala terkecil, yaitu 0, mm atau 0,05 cm. Selanjutnya ada jangka sorong. Ya, jangka sorong ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang, tebal, kedalaman lubang, dan juga diameter luar maupun diameter dalam suatu benda dengan batas ketelitian 0,1 mm. Jangka sorong memiliki 2 rahang ya, yaitu rahang tetap dan rahang sorong. Rahang tetap itu adalah bagian yang tetap dan berskala panjang, sedangkan rahang sorong adalah bagian yang dapat digeser-geser. Nah, rahang tetap dan berskala panjang inilah yang disebut dengan skala utama. Sedangkan pada rahang sorong yang juga terdapat skala berjumlah 10 bagian itu disebut dengan skala nonius. Jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Lalu, bagaimanakah cara menghitung hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong ini? Inilah yang akan kita pelajari bersama-sama. Jadi, untuk menentukan hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong ini, ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus menentukan dulu skala utama. Yang kedua, menentukan skala
nonius. Kemudian yang ketiga adalah menjumlahkan skala tetap dan skala nonius tersebut. Perhatikan penjelasan Bu Ririn berikut ini ya. Di sini Bu Ririn sedang memegang jangka sorong ya, dan ini untuk rahang gesernya bisa kita geser-geser. Perhatikan angka-angka di skala utama dan juga di skala nonius. Misalnya kita akan membaca ini ukuran dari flash disk. Untuk menentukan skala utama kita harus memperhatikan angka 0 yang berada pada skala nonius. Nah, ambil angka pada skala utama sebelum angka 0. Di sini angka pada skala utama sebelum 0 menunjuk angka 1,9, sehingga skala utamanya adalah 1,9 cm. Yang kedua, kita menentukan skala nonius dengan melihat angka di skala nonius yang berhimpitan dengan angka skala tetap. Di sini kita perhatikan angka di skala nonius yang berhimpitan dengan angka di skala tetap adalah angka 5, sehingga bisa dinilai jika skala noniusnya adalah 5, sehingga skala noniusnya bernilai 5 kali 0,01 cm dan hasilnya adalah 0,05 cm. Nah, karena kita sudah menentukan skala utama dan juga sudah menentukan skala nonius, sekarang langkah selanjutnya adalah menjumlahkan antara skala utama tersebut dengan skala nonius, yaitu 1,9 cm ditambah 0,05 cm dan hasilnya adalah 1,95 cm. Mudah bukan? Sekarang Bu Ririn akan memberi satu contoh lagi agar kalian lebih memahami bagaimana cara membaca hasil pengukuran dengan jangka sorong. Diperhatikan ya. Ketahui skala utama 1,7 cm, skala nonius 7, artinya harus dikalikan 0,01 cm, hasilnya 0,07 cm. Kemudian skala utama ditambah skala nonius, artinya 1,7 ditambah 0,07 cm dan hasilnya adalah 1,77 cm. Lalu bagaimana cara menghitung dengan hasil satuan milimeter? Jawabannya mudah sekali, kita tinggal mengkonversi hasilnya dengan cara mengkalikan 10. Kenapa harus 10? Karena milimeter itu letaknya ada di bawah centimeter. Ingat nggak tangga pengkonversian itu? Atau juga bisa menggunakan cara seperti ini. Mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup ini dia juga merupakan alat ukur ketebalan benda, hanya saja lebih tipis, misalnya untuk kertas, seng, dan juga karbon. Seperti halnya jangka sorong, di mikrometer skrup ini juga terdapat dua macam skala, yaitu skala tetap dan juga skala nonius atau skala putar. Skala utama yaitu skala yang ada pada pegangan yang diam atau tidak bergerak. Angka pada skala utama ini ditunjuk oleh bagian kiri pegangan putar dari mikrometer skrup. Sedangkan skala nonius adalah skala pada pegangan putar yang membentuk garis lurus dengan garis mendatar, skala diam dikalikan 0,01 mm. Perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar ini terbaca besar skala utama adalah 10,00 mm. Sedangkan skala utamanya menunjuk pada angka 40, di mana untuk nilai dari skala nonius ini harus dikalikan dengan 0,01 mm. Kenapa? Karena ketelitian dari mikrometer skrup adalah 0,01 mm. Nah, untuk hasil pengukuran mikrometer skrup ini caranya sama dengan jangka sorong, yaitu tinggal menjumlahkan antara skala utama dan skala nonius. Jadi hasilnya adalah skala utama ditambah skala nonius. Sekarang kita akan belajar ke alat ukur untuk pengukuran besaran massa.
Alat ukur untuk mengukur massa benda biasa disebut dengan neraca. Nah, macam-macam neraca ini antara lain adalah timbangan pasar, neraca 2 lengan, neraca 3 lengan, dan juga ada neraca 4 lengan. Setiap neraca memiliki batas ukur dan ketelitian yang berbeda-beda. Untuk neraca 2 lengan atau biasa disebut dengan neraca dajin memiliki batas ukur 100 gram dan ketelitian 0,001 gram atau 1 mg. Sedangkan neraca 3 lengan memiliki batas ukur 500 gram dengan ketelitian 0,1 gram. Untuk neraca 4 lengan memiliki batas ukur 200 gram dan ketelitian 0,01 gram. Sedangkan pada timbangan pasar, massa benda yang diukur sama dengan jumlah massa anak timbangan. Dan yang terakhir adalah pengukuran besaran waktu. Alat untuk mengukur waktu yang sering kita gunakan adalah stopwatch dan juga arloji. Stopwatch dan arloji ada yang menggunakan sistem digital maupun sistem analog. Nah, tadi kita sudah belajar bersama-sama mengenai alat ukur untuk pengukuran besaran panjang, untuk besaran massa dan juga waktu. Sekarang sudah paham kan alat-alat ukur apa saja yang biasa kita gunakan. Untuk memahami pendalaman kalian tentang bagaimana cara mengukur dengan jangka sorong ataupun mikrometer skrup, Burin telah menyediakan beberapa soal ya yang ada di dalam video ini. Silahkan kalian cermati soalnya dan bisa kalian jawab di buku kalian, kemudian difoto, dikirimkan ke Burin dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor absen di pojok kanan atas. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.